Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri Mahatafis Al-Yusra, Masya Allah ya, dengan suasana dingin yang mencekam, angin yang luar biasa membuat kita semakin merasakan suasana malam yang Masya Allah ya, di tempat yang luar biasa ini. Gimana kabar antum malam ini? Sehat semuanya? Dan udah ngantuk semuanya? Hah? Udah ngantuk belum? Ngantuk ya? Taib, Ustadz insya Allah akan menghabiskan waktu di sini hanya 15 menit insya Allah. Paling maksimal 15 menit ya. Setelah ini antum melaksanakan kegiatan yang lainnya ya. Dan mudah-mudahan selama 15 menit ke depan ini benar-benar bermanfaat untuk antum, di mana Ustadz ingin menyampaikan satu materi penting sebagai bekal antum ya. Materi apa itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Man yahfadz hadhihi surah? Al-Isra. Hal minkum ahadun an yahfadz hadhihi as-surah? Al-Isra. Lam yahfadhu jami'an? Naam. La ba'sa bihi. Saufa yahfaduna insyaallah fima ba'd. Ya. Qulu amin. Amin. Nah. Di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengarkan ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya ya, dan sungguh, walaqad, kalau antum nanti pelajari bahasa Arab, kata laqad ini termasuk ya, kata yang menunjukkan ya, penegasan. Kata yang menunjukkan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu huruf laqad. Yang kalau di bahasa Indonesiain ya, itu semacam kata yang meyakinkan sesuatu. Seperti antum mengatakan begini, ya, beneran saya tuh bener-bener baru tahu. Kalimat beneran saya tuh bener-bener baru tahu. Itu semacam penegasan seperti itu kalau bahasa Indonesianya. Ya. Atau kalimatnya bahasa Indonesia yang bakunya yaitu kalimat atau kata sungguh. Ya, kata apa? Sungguh. Maksudnya Allah ingin menegaskan kepada kita, tidak main-main dan tidak hal yang sepele, tapi hal yang besar. Apa yang ingin Allah tegaskan kepada kita semua? Walaqad karramna bani Adam. Ya, sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Perhatikan kalimatnya, karramna bani Adam. Yaitu Allah meninggikan, Allah mengistimewakan, Allah ya menjadikan derajat yang paling mulia kepada siapa? Bani Adam. Apa Bani Adam? Siapa Bani Adam? Siapa Bani Adam? Manusia secara umum. Dari mulai Nabi Adam kepada manusia yang paling terakhir di akhir zaman nanti. Seluruhnya secara umum. Apa yang Allah istimewakan dari anak Adam? Perhatikan ini. Berarti termasuk kita gak di sini? Kalau disebutkan Bani Adam berarti termasuk kita? Termasuk ustadz, termasuk antum para santri, dan termasuk seluruh kaum muslimin, juga termasuk orang tua, ya. Semuanya termasuk dalam ayat ini. Ya. Apa yang dimuliakan? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum ya, fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati
wa faddalnahum ala katsiri mimman khalaqnahu tafdila. Yang Allah muliakan adalah ya, Allah memuliakan manusia di daratan. Ya. Allah memuliakan manusia di lautan. Allah memuliakan manusia dengan diberikan rezeki yang baik-baik. Masya Allah. Jadi ada 3 perkara yang menyebabkan ya, atau 3 faktor, 3 sebab ya, atau 3 hal yang Allah memuliakan manusia. Tahu antum apa itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah? Allah memuliakan manusia di daratan, Allah memuliakan manusia di lautan, Allah memuliakan manusia dengan sebab diberikan rizki. Coba Ustadz tanya kepada antum, di muka bumi ini ya, tidak ada tempat makhluk hidup kecuali 2 tempat ini yang dihuni kebanyakan makhluk. Yaitu di mana tadi? Fil barri wal bahar. Di daratan dan di lautan. Kalau di daratan ada makhluk hidup apa aja contohnya? Ada apa? Ada makhluk hidup apa aja di daratan? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, bahkan ada apa aja? Selain yang terlihat, yang goib, apa aja itu? Jin termasuk. Apalagi yang tidak tampak, yang goib, yaitu malaikat. Ya, itu semua termasuk makhluk Allah bukan? Termasuk di daratan itu makhluk Allah. Kalau antum tanyakan, Ustaz, termasuk hewan-hewan? Iya, hewan apa saja? Apa saja? Sebutkan dari A sampai Z nama-nama hewan yang hidup di daratan, dia termasuk di dalamnya. Malaikat dengan beberapa tugasnya yang kita imani berdasarkan dalil-dalil syar'i termasuk di dalamnya. Bahkan jin dan ya golongannya, baik yang Allah firmankan bagaimana ada 2 kelompok jin. Ketika jin itu sendiri yang mengatakan, ayatnya di awal lembaran yang kedua di surat jin. Bacakan itu. Ayo. Lembaran kedua yang paling pertama di atas. Bacanya apa? Ya, terus faman aslama rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hatoba. Sampai di situ. Jadi bangsa jin itu ada 2 golongan, yaitu wa inna minnal muslimuna wa minnal qasituna. Ya. Yaitu orang bangsa jin yang dia beriman ya, beragama Islam bahkan ya. Dan juga ada yang selainnya, yaitu yang kufur, yang kafir, yang durhaka, yang bermaksiat, yang berdosa, yang melakukan kejahatan. Bahkan inilah tujuan dari inilah ujian yang terberat bagi manusia. Ya, dari golongan apa? Golongan apa? Golongan syaitan atau jin dari bangsa syaitan. Ya. Mereka termasuk di dalamnya. Ya. Yang hidup di daratan, termasuk juga yang hidup di lautan, di air. Semua yang ada di dalamnya, ikan-ikanan dan kehidupan yang di dalam laut, semua. Ya. Coba itu. Antum perhatikan di sini. Ya, kalau antum perhatikan tafsir di dalam ayat ini, perhatikan betapa manusia ini Allah muliakan setinggi itu derajatnya. Ya. Kalian tahu, malaikat saja dengan sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum, lanjutkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat apa itu? Surat apa itu? Surat ayat ini ada di paling bawah posisi lembaran yang pertama pada surat tersebut. Surat apa itu? Surah At-Tahrim. Ya, lembaran yang paling bawah di lembaran pertama pada surat tersebut. Sifat mereka adalah mereka tidak pernah berbuat dosa, suci, bersih, dan mereka selalu menaati perintah-perintah Allah. Suci mereka dari perbuatan dosa. Tetapi malaikat tidak memiliki kemuliaan yang diberikan siapa? Manusia. Ya. Jangan antum sangka ketika mereka tidak bisa dilihat, kemudian mereka fisiknya besar-besar. Tahu antum besarnya malaikat Jibril seperti apa? Tahu gak?
Siapa yang pernah mendengarkan hadis tentang malaikat Jibril alaihi salam? Siapa? Ayo. Ketika Nabi SAW ditampakkan wujud aslinya malaikat Jibril, ya, yang sedang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saat itu beliau menceritakan di dalam hadis Bukhari, beliau melihat sayapnya dikepakkan sebesar pemandangannya di langit. Tertutup langit dengan sayap yang dikepakkan malaikat Jibril tersebut. Besar sekali malaikat Jibril sampai bisa menutupi langit. Ya. Dan itu makhluk yang besar itu, malaikat, ternyata tidak lebih mulia daripada siapa? Dari siapa? Manusia. Dengan kekuatan yang luar biasa. Ada malaikat yang bertugas, ya, yang menggerakkan angin. Yang bertugas, ya, bisa membalikkan gunung. Bayangkan gunung yang besar itu ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di kota Taif dan ditolak oleh masyarakat Taif, bahkan dicaci maki dan dilempari sampai terluka. Akhirnya datang malaikat, ya, penjaga gunung, kemudian ditawarkan, wahai Muhammad, jika seandainya engkau mau, saya akan balikkan gunung ini, ya, kepada kaum tersebut yang telah durhaka kepadamu. Tetapi Rasulullah SAW malah tidak mau mengizinkan malaikat tersebut dan bahkan mendoakan kebaikan kepada masyarakat Taif, bahwa mereka diharapkan keturunannya akan beriman. Ternyata benar. Ya. Tuh malaikat tuh yang bisa membalikkan gunung tuh, besar mereka tuh. Tetapi ternyata yang lebih mulia bukan malaikat berdasarkan ayat ini, tapi siapa? Tetap kedudukannya manusia. Jin dan syaitan, dari kalangan jin dan syaitan, ya, yang durhaka maupun yang muslim. Tahu kalian ketika Nabi siapa yang ditawari, yang bertanya kepada pasukannya untuk memperlihatkan singgasananya Bilqis, Ratu Bilqis. Ayo, kisah Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman menawarkan kepada pasukannya, di mana Nabi Sulaiman ini pasukannya siapa? Pasukannya bukan hanya manusia, tapi dari kalangan jin dan hewan-hewanan, ya, dari hewan-hewan dan kalangan jin bahkan. Maka ketika Nabi Sulaiman menawarkan siapa yang mampu mendatangkan kerajaan singgasananya Bilqis yang durhaka dan kafir itu, karena dia menyembah selain Allah. Akhirnya dari kalangan Ifrit, ya, jin dari kalangan jin yang bernama Ifrit dari kalangan bangsa jin, ya, menawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya mampu mendatangkan singgasananya Bilqis di depan matamu, wahai Sulaiman, sebelum matamu berkedip. Coba, antum bisa bayangkan, kerajaan besar, anggap ke istananya besar. Istana, tahu istana gak? Pernah melihat istana? Ya, dengan kemewahan bangunannya, mewah sekali dalamnya. Ada permaisurinya, ada pelayan-pelayannya, gelas-gelas yang terbuat dari kaca-kaca, terbuat dari emas, makanan-makanan yang mewah, gedung-gedung yang megah, istana tuh dibawakan oleh Ifrit, ya, bangsa jin, di hadapan Nabi Sulaiman dengan waktu sekejap kedipan mata, tek gitu. Jadi Nabi Sulaiman sebelum berkedip itu udah ada singgasananya di depan mata. Itu kekuatan apa tuh yang bisa mendatangkan kayak gitu? Bisa gak manusia membuat kekuatan seperti itu kira-kira? Belum tentu bisa, ya. Tapi dari bangsa jin ini Ifrit mampu mendatangkan singgasana Bilqis di depan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sehebat itukah Ifrit, ya, sekuat itukah bangsa jin Ifrit, ya, yang sampai, ya, di antara bangsa mereka itu membuat kalian takut ke kamar mandi, ya, membuat kalian gak berani di tempat-tempat sepi seperti itu. Di pohon-pohon bambu antum tidak berani untuk melakukan apapun. Bahkan antum takut ke WC, jalan ke tempat sepi antum takut. La haula wala quwata illa billah. Ya. Padahal yang lebih mulia siapa dibandingkan mereka, para syaitan? Siapa? Manusia. Tetapi antumlah yang lemah imannya,
sehingga antum memiliki rasa takut ya kepada selain Allah, bahkan kepada syaitan dari bangsa jin. Yang seharusnya tidak boleh seorang muslim takut kepada siapa? Kepada syaitan. Tapi takutlah kepada Allah. Perhatikan, siapa manusia yang ditakuti oleh syaitan, yang kalau dia lewat, syaitan gak berani lewat? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, gak berani kalau Umar itu lewat, ya, syaitan dari kalangan bangsa jin gak berani menemui Umar. Kenapa tuh? Karena kemuliaannya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bangsa jin, bangsa syaitan, ya, gak berani menemui Umar. Ya. Begitulah kedudukan manusia tinggi di hadapan Allah. Mulia. Ya, dengan Allah memberikan rizki yang halal, yang thayyibah. Anugerah yang luar biasa, mulia, penciptaan yang sempurna. Sempurna manusia itu. Maka antum sebagai santri harus ya memiliki jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia. Ya. Karam. Ya. Memiliki jiwa yang mulia, tidak terhinakan dengan apapun, ya, kecuali menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika antum misalnya dalam keadaan sepi seperti ini, antum takut dengan syaitan, padahal syaitan cukup dibacakan auzubillahi minasyaitonirrajim, dia akan lari. Bahkan kalau dibacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis, dia akan terbakar. Ketika azan dikumandangkan, dia berlari sampai terkentut-kentut. Ya? Pernah gak lari sampai terkentut-kentut antum? Nah, syaitan lari dengan mendengarkan azan saja di waktu sholat. Lemah dia itu. Tetapi antum takut dengan syaitan. Antum takut dengan bangsa syaitan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Harusnya Allah yang maha besar yang antum takuti. Ya, makhluk yang begitu besar pun malaikat Jibril tetap manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Ya, apalagi sekedar bangsa syaitan, ya, yang bisa hancur dengan zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wahai santri, takutlah hanya kepada Allah, karena kita dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian antum, ya. Mudah-mudahan antum menjadi santri yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama ini, dengan menjaga agama ini, ya. Insyaallah antum akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan antum, ya. Nah, barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.